menit untuk tanya jawab bincang-bincang kita hari ini. Ya. Mangga. Ya. Terima kasih waktunya Pak Aris. Sebentar. Ini saya mau membagikan PowerPoint mungkin ya, Pak. Bisa dibantu Pak Ali? Ya. Ya. Ada Pak Ali, Pak Hos, Pak Ali bisa dibantu. Ini saya kayak agak terkendala nih. Ya, gimana Bu? PowerPoint-nya bisa ditampilkan? PowerPoint sebentar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semua. Ya, terima kasih sudah bergabung di dalam acara kami ya dari Departemen Psikologi UPI. Ini sebetulnya acara perdana kami sebagai bentuk kami merespon situasi COVID ini dengan apa yang bisa kami lakukan mungkin ya, salah satunya dengan cara kita berbagi ya, sharing tentang keilmuan kami ya terkait dengan kondisi COVID ini gitu ya, insya Allah. Nah, ini santai saja karena namanya juga bisik ya Pak Aris ya, bincang santai ya. Jadi kita akan berbicara tentang kondisi yang sekarang banyak sekali orang tua yang ngeluh ya, yang mengeluh tentang sekarang dengan work from home, kemudian juga belajar juga from home dari rumah juga itu ya, banyak orang tua yang terkaget-kaget gitu ya, orang tua, guru, siswa juga ya, mungkin bukan hanya orang tua ya, terkaget-kaget dengan situasi yang ada saat ini. Nah, ini dari Pak Ari ya, screen-nya ya? Ya. Oke, ya baik Pak Aris, ini sedikit saya buat panduan kita ngobrol saja ya, saya kasih ini. Jadi kalau kita saya membagi ya, mungkin ini kan satu kondisi COVID ini bisa dikatakan pencetus stres lah, gitu, atau disebutnya istilah stresor ya. Pencetus stres ya. Stres itu kan bisa berupa tekanan, ketegangan, ancaman, tantangan, itu disebutnya sebagai stresor gitu ya, stresor. Nah, saya katakan ini kalau di dalam konteks kehidupan pada dasarnya kita mengenal tiga garis besar pencetus ketegangan di dalam kehidupan gitu ya. Nah, atau disebut stresor ya. Ada stresor katastropik, stresor tahap perkembangan, ada stresor berlanjut gitu ya. Nah, stresor katastropik ini sesuatu yang besar, jarang terjadi ya, situasional, itu seperti bencana alam, kecelakaan ya. Nah, saya memberikan poin merah nih. Sebenarnya pandemi corona juga mungkin akan masuk pada stres katastropik karena ini tidak satu stres yang sangat jarang terjadi ya, entah di dalam puluhan tahun bahkan seperti apa ya. Nah, sehingga mungkin saja kata pandemi ini masuk kepada situasi stresor katastropik. Ada juga stresor tahapan perkembangan, gitu ya. Tahapan ini stres yang terjadi dalam setiap periode-periode perkembangan, ya. Misalnya seperti usia remaja, usia dewasa awal, dewasa akhir, pensiunan, itu masuk pada stresor tahapan perkembangan. Dan yang ketiga, stresor berkelanjutan itu seperti daily stressor lah, stres yang terjadi pada kehidupan sehari-hari, kemacetan, pekerjaan, rumah juga bisa masuk pada daily stressor ya. Nah, itu adalah beberapa hal yang bisa membuat kita merasa terancam, merasa tertekan, atau sebaliknya bisa merasa tertantang gitu ya, atau tertantang itu juga bisa ya, atau terancam. Itu ada stresor-stresor kehidupan. Mangga dilanjutkan ya. Jadi, nah berikutnya mungkin dari stres ini ya, tadi saya katakan kan salah satu bentuk stresor gitu ya, salah satu bentuk stresor yang merupakan stresor katastropik. Nah, kalau sudah namanya stresor, itu mau tidak mau ini sesuatu hal yang akan menuntut perubahan, menuntut penyesuaian. Ya, termasuk sekarang apakah perubahan di dalam pandemi itu salah satunya konsekuensi ketika seseorang belajar ya, pada bidang belajar ya. Apakah belajar pada pandemi corona ini juga merupakan satu bentuk stresor gitu ya, satu bentuk stresor ya. Ini mari kita lihat gitu ya, apa yang terjadi ketika saat pandemi COVID corona ini ya. Nah, pada saat terjadi COVID corona ini, mangga Pak Ali lanjut liputan dari Pak Ali ya, screen-nya. Oke. Nah, itu ada perubahan metode belajar, itu yang pertama ya. Perubahan metode belajar dari offline menuju online. Ya, artinya mau tidak mau ini ada satu tuntutan skill baru ya. Jangan dulu bicara apa materi belajarnya, apa tugasnya. Untuk bisa online pun itu ada suatu skill yang baru gitu ya.
Dulu mungkin kalau guru-guru sebagian besar tidak menggunakan online. Gitu ya. Semuanya offline, kita tetap buka di kelas, seperti apa, tidak menuntut hal-hal yang sifatnya teknologis gitu ya. Oke. Ini masih nyambung Pak Ali? Ya. Mas. Ya, kayaknya koneksi dari pemateri terputus. Oh baik, putrinya keputus ya? Ya. Ini tiba-tiba keluar gitu. Oke, sudah terkoneksi lagi. Oh iya. Bu Sri, udah masuk lagi Bu Sri? Bu Sri silakan. Udah masuk tapi nggak ada suaranya ya? Ya, suaranya masih belum keluar, videonya juga masih belum kebuka, kayaknya masih. Nah, Oke, silakan. mohon maaf. Nah, ini salah satu kondisi yang bisa membuat stres ya sebenarnya. Ya, pada situasi online ini ya Motet tadi ya. Jadi semuanya ikut berubah ya. Sebentar Pak Ali, coba kita di slide sebelumnya Pak Ali. Coba lihat ya. Nah, jadi ketika kondisi COVID Corona ya, semua orang dituntut skill yang baru ya, skill menggunakan media online ya, media online kita berhubungan terkoneksi dengan orang lain pun kita dengan cara online. Ini bukan hal yang mudah gitu untuk memenuhi tuntutan ini ya. Bisa menjadi tuntutan, bisa menjadi tekanan, bisa menjadi tekanan juga. Kalau saya mau bisa mengganti sebagai tekanan bisa saja gitu. Ini bahasa saya tuntutan, karena kalau tuntutan lebih bermakna positif. Karena kita mau tidak mau dituntut untuk bisa memiliki skill yang baru ya. Tiba-tiba kita semua atau saya bisa pakai Zoom. Biasanya nggak pernah pakai Zoom, hanya pakai Skype gitu ya. Sekarang pakai Zoom. Harus bisa pakai Webex. Harus ketika online tertentu kita rapat harus pakai Webex, kita ngajar harus pakai Google Meet atau Google Classroom gitu ya. Ini semua skill-skill baru ya, yang padanya menuntut kesiapan semua pihak ya. Dalam konteks pembelajaran tentu ada terlibat di situ, ada guru atau dosen ya, siswa maupun orang tua juga sama. Semuanya dituntut untuk memiliki skill yang baru gitu ya. Bisa stres? Sangat bisa ya tadi ya, bisa stres. Artinya ketika ada sesuatu yang tuntutan yang baru itu bisa menimbulkan stres bagi individu ya. Mari kita buka Pak Ali, apa itu stres Pak? Ya. Jadi kalau kita sudah berbicara stres ya, mau tidak mau ini sesuatu yang menuntut orang untuk melakukan satu perubahan ya. Nah, kita lihat ada kita lihat ada kurva ya. Kurva stres itu kita ada di posisi yang mana ya. Ketika ada situasi atau stresor yang terjadi, maka kita bisa melihat level of stress ya. Level of stress itu ada di slide berikutnya. Ya, di situ ketika ada hal yang membuat tertekan, hal yang membuat tekanan, hal yang bisa mengancam, maka kita ada pada posisi di mana sebetulnya. Next, Pak Ali silakan dilanjutkan slide-nya. Ya, situ ada posisi level of stress. Ya, kita lihat ada di posisi calm, eustress atau distress. Ya, di posisi rata-rata di atas ini dikatakan di puncak. Ini ada eustress, stres yang dimaknakan secara positif. Artinya ketika di posisi ini orang masih bisa bergerak, orang masih bisa beraktivitas, orang bisa memaknakan hal-hal secara positif. Ketika si pencetus tadi dimaknakan sebagai hal yang positif.
sehingga membuat orang bisa menjadi bergerak, beraktivitas, melakukan peak performance ya. Ini kan performance ya. Performance-nya menjadi bisa pada posisi yang tertinggi ada di posisi eustress. Lain kalau di posisi calm atau distress. Calm itu adalah under stress, sangat very under stress. Jadi di bawah dia seperti apati ketika ada situasi yang untuk perubahan, menuntut bergerak, dia apati, calm ya. Nah, posisi orang yang jenuh, bosan mungkin bisa ada di posisi seperti ini, di posisi calm. Nah, tapi bisa juga distress. Distress itu adalah ketika stres dimaknakan secara negatif. Biasanya kalau distress itu sudah menyangkut ke dalam perubahan fisiologis, perubahan fungsi tubuh. Itu sudah dimaknakan negatif. Sehingga performance-nya di saat distress itu juga bisa sangat menurun orang. Bahkan bisa sampai 0, zero activity. Ya, bisa sampai seperti itu. Nah, tapi yang terbaik ada di posisi eustress. Apa itu eustress? Ya, kita lihat. Nah, stres itu adalah salah satu jenis tipe stres. Itu ada slide berikutnya Pak Ali, silakan buka. Ya, di tipe stres itu ada eustress, ada distress. Nah, sebetulnya orang-orang menganggap stres itu sebetulnya mengarah kepada distress atau stres yang negatif atau negatif stres. Ya, jadi pada saat negatif stres itu orang terlalu betul-betul tidak menjadi respon-respon negatif yang keluar ya. Tapi di eustress itu respon positif ya. Misalnya ini hal yang umum lah. Misalnya ketika kita akan ujian, kita tuh melakukan eustress, hal yang positif. Makanya kita belajar gitu ya. Kalau nggak belajar berarti di mana? Apati, nggak peduli. Itu masuk di calm tadi ya, apati gitu. Tapi sebaliknya, ada nggak ketika akan ujian malah sakit perut, penyakit muncul gitu ya, itu mungkin masuk ke dalam distress. Kondisinya ketika ada tantangan, ada situasi tertentu, itu masuk ke distress. COVID sekarang bisa nggak masuk ke mana? Bisa di kondisi apapun, bisa di kondisi tadi calm, bisa kondisi eustress atau kondisi distress. Tergantung kita akan memposisikan di mana eustress dan distress itu. Nah, kita lihat Pak, mari berikutnya, silakan Pak Ali ya. Saya nggak bisa main nih karena Pak Ali yang megang ininya ya. Nah, oke. Nanti sebelumnya ya. Ini posisinya ya. Jadi ketika kondisi eustress itu orang bisa masih bisa bergerak, fungsi-fungsi bisa melakukan kekuatan-kekuatan, bisa melakukan challenging works ya. Jadi bisa performance tertinggi bisa dilakukan ketika saat eustress ya. Jadi orang justru ketika dikasih tantangan sama misalnya gitu kan, besok ujian saya mau belajar dengan baik biar dapat nilai yang bagus. Atau ketika dikasih tantangan sama atasan, saya akan bekerja dengan sebaik mungkin gitu. Walaupun tugasnya berat gitu, tapi jadikan eustress sehingga bisa meningkatkan performance kerja gitu ya. Nah, tapi kalau distress itu sebaliknya, kondisinya jelek ya. Ini mengarah kepada anxiety, mengarah kepada kecemasan. Jadi stres itu sebetulnya gerbang menuju kecemasan. Karena ketika ada tekanan, ada tantangan, itu kita tergantung kita mau memposisikannya di mana. Kalau di negatif berarti ini menjadi negatif ketika maka kita resikonya akan mengarah kepada kecemasan atau kepada depresi. Bahkan bisa sampai pada kondisi sakit ya, gangguan penyakit, gangguan sakit ya. Bisa mengalami gangguan kesehatan. Ada yang sakit jantung, darah tinggi segala macam muncul itu ketika stres sudah sangat kronik gitu, seperti itu. Nah, makanya apa yang harus kita lakukan itu petanya ada pada diri kita sebetulnya. Di mana kita memposisikan stres itu, seperti ada kondisinya, kuncinya ada pada diri kita sendiri. Ya. Mari kita lihat di peta individu ya. Sebetulnya kalau kita preteli diri kita, mari Pak Ali silahkan di slide berikutnya, Bapak host ya. Itu diri kita itu terdiri dari sejarah garis besar ada 5 bagian dari diri kita ya sebetulnya dari ego kita. Itu bisa ego, ada fungsi kognitif, ada fungsi emosi, ada values, ada konasi, ada physical. Itu semua ada pada diri kita. Ya. Jadi ketika kita akan memutuskan stres, berarti semua yang ada di diri kita memutuskan yang dikeluarkan oleh ego kita, gitu ya, ego kita bahwa kita akan menempatkan situasi sekarang sebagai situasi stres. Tapi atau saya akan memutuskan bahwa stres kondisi COVID ini sebagai satu eustress, bahwa saya harus melakukan perubahan-perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi pandemik ini. Dari mulai misalnya tadi belajar, berarti saya harus bisa online misalnya gitu ya, menguasai beberapa misalnya aplikasi gitu ya. Atau saya juga harus melakukan inovasi-inovasi di dalam pembelajaran gitu. Nggak mungkin ngasih tugas yang menuntut siswa harus bertemu, sekarang semuanya harus online gitu ya. Itu semua kita memutuskan, diri kita yang memutuskan, yang diwakili oleh ego atau soul gitu ya. Nah, artinya bahwa ini yang terjadi pada prosesnya terjadi pada diri kita gitu ya. Nah, jadi posisinya kitalah yang memutuskan, sebetulnya kita yang memutuskan mau kondisi di eustress atau stres, sadar atau tidak.
Nah, biasanya memang ini tidak disadari oleh individu gitu ya posisinya, karena ini sudah menjadi bagian yang inherent ada pada diri kita. Gitu. Tapi bisa dikendalikan sebetulnya ya. Artinya bagaimana kita senantiasa mengisi ruang-ruang yang ada pada diri kita, emosi kita, cari makanan emosi kita, makanan kognisi kita, makanan values kita, nilai-nilai kita seperti apa, itu akan membuat ego kita. Nanti actionnya, nah itu yang mau saya, begitu action bisa jadi tidak sesuatu yang refleks yang tidak disadari. Gitu ya. Oke, nah berikutnya apa yang terjadi ketika belajar ya? Mungkin kalau di sini banyak guru ya sebetulnya mungkin sudah paham, sudah sering familiar ya ketika belajar sebetulnya. Yang banyak terjadi itu adalah proses mental ya sebetulnya. Jadi yang barusan fungsi-fungsi mental ada pada diri kita itu sebenarnya terjadi ketika belajar. Jadi ketika belajar, kenapa bisa jadi stres ya? Bisa jadi kognisinya kita persepsikan ada sesuatu yang negatif terhadap pandemik ini, emosinya juga sama gitu ya. Nah, apalagi ketika emosi menguasai, itu kognisi bisa tidak bekerja ketika emosi menguasai diri kita, gitu ya, seperti itu. Nah, mengapa? Nanti kita bahas di dalam bagian otak, gitu ya, seperti itu ya. Oke, lanjut Pak Ali ya. Nah, ini yang terjadi ketika belajar. Belajar adalah suatu aktivitas mental atau aktivitas psikis ya. Jadi yang utama aktivitas mentalnya sebetulnya belajar tuh sebetulnya bukan action yang kita lihat sekarang anak belajar di meja, guru misalnya menerangkan, bukan itunya sebetulnya. Itu adalah outputnya dari aktivitas mental. Jadi yang utama adalah aktivitas mental yang terjadi di dalam interaksi kita dengan lingkungannya. Sampai kita bisa dapat pengetahuan, bisa dapat ilmu yang baru, keterampilan yang baru itu. Jadi proses kuncinya di aktivitas mental. Dan inilah yang sebetulnya jadi bidikan di dalam kondisi psikologis gitu, seperti itu yang terjadi pada psikologis kita. Nah dari Goleman mengatakan sebetulnya ada hubungan yang erat ya, ada hubungan antara keterlibatan emosi, belajar dan memori jangka panjang. Next berikutnya Pak Ali ya. Nah jadi itu di dalam konteks ini sebetulnya kita bisa lihat bahwa ketika belajar emosi bisa terlibat, memori jangka panjang bisa terlibat. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Nah, di mana posisinya? Kenapa di sini matematik, bahasa, membaca, menulis ada olahan otak kiri? Padahal otak kiri adalah short term memory. Sementara di dalam belajar itu sebetulnya dibutuhkan ada hubungannya erat tadi memori jangka panjang. Artinya gitu ya. Berarti bagaimana sistem belajar yang bisa dilakukan bisa masuk ke dalam memori jangka panjang. Tidak ada di dalam short term memory. Jadi kalau di short term memory sangat wajar ketika tadi diterangkan, begitu beberapa menit kemudian lupa, apalagi setelah keluar dari kelas, sudah lupa apa yang disampaikan oleh guru. Karena mungkin hanya sampai di dalam short term memory, tidak sampai kepada long term memory. Nah, jadi bagaimana bisa mengefektifkan biar masuk ke long term memory? Maka di sini adalah bagaimana kita fungsi-fungsi otak kanan. Di sini lebih kepada hal sifatnya emosional, ada warna, ada musik ya, ada melodi, ada bermimpi ya. Artinya sangat efektif kalau ketika belajar kita melibatkan fungsi otak kanan. Pakai musik lah, dengan sentuhan emosi lah ketika guru mengajarnya, bukannya sentuhan rasional gitu ya. Atau dengan kreativitas, nah itu akan membuat proses belajar bisa masuk ke dalam, lebih mudah untuk masuk ke dalam long term memory sehingga murid-murid bisa lebih mengingat dengan baik ya. Karena mungkin tadi kalau kita melibatkan emosi itu akan berkuat lebih lama ya sebetulnya. Mungkin Bapak Ibu atau teman-teman bisa ingat hal-hal yang menyentuh emosi, biasanya tuh susah untuk dilupakan gitu ya. Hal-hal yang emosi yang menyenangkan apapun emosi yang negatif itu akan susah dilupakan. Ya, karena ada di long term memory. Nah, bisa seperti itu ya. Jessica, kita akan kalau menyenangkan kita akan pengen mengulang kembali ya. Sebaliknya kalau menyakitkan itu di long term memory, tapi jangan sampai terulang kembali gitu. Artinya kalau kembali ke masalah belajar ya artinya bahwa dalam belajar juga sebetulnya ini sangat diperlukan gitu. Ada tadi jelas ya kata Goleman ada hubungan antara emosi, belajar dan long term memory seperti itu ya. Oke. Nah, ini mungkin berikutnya adalah bagaimana tadi kan dihubungkan lanjutan dendrit ya dari short term masuk ke long term. Nah, itu sangat tergantung kepada apa yang ada dalam struktur neuron kita. Struktur neuron kita sistem saraf kita ya tadi di sesi 1 saya mengatakan Pak Ari saya punya cerita gitu ya dan karena memang menarik gitu kalau ingat itu ya betapa orang Indonesia dikatakan otaknya masih bersih gitu ya. Nah ketika pameran di Eropa di parade otak-otak manusia gitu ya stand Indonesia begitu rame gitu ya begitu rame dibandingkan dengan stand Jepang gitu ya atau stand Amerika paling rame stand Indonesia dikunjungi. Kenapa? Karena otaknya masih bersih otak Indonesia itu ya tidak rumit dendritnya gitu ya. Tidak rumit ya sistem sarafnya ya. Karena tadi
sistem saraf ini akan berkembang dengan baik, maka silakan mari dibuka sistem neuronnya. Nah, itu ketika sistem otak distimulasi, maka ini akan semakin meningkatkan fungsi otak, semakin kaya dengan artinya kalau distimulasi kan menambah pengetahuan ya, akan semakin hubungan antar dendrit juga akan menjadi semakin kuat sinapsnya gitu. Tapi kalau tidak distimulasi, maka otak itu bisa menjadi mati bahkan sehingga putus, hilang ya sistem saraf ini. Jadi semakin banyak stimulasi itu kan semakin bagus seperti itu ya. Nah, itu dalam kalau kita bicara dari sistem sarafnya, dari sistem penghubungan antara neuron-neuronnya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting di dalam proses otak juga, termasuk ketika belajar, sistem otak kita juga sama ikut bekerja. 3 sistem otak, ada neokortek, ada limbic brain, ada sistem limbik, ada juga sistem reptil ya. Itu ada di slide berikutnya, Pak Ali ya. Nah, jadi otak kita secara garis besar itu terbagi 3 kan ya, 3 bagian. Sistem neokortek adalah otak untuk berpikir ya. Kemudian ada sistem limbik ya, sistem emosi ya. Kemudian ada juga reptile brain ya, otak reptil ya. Otak reptil itu kan otak yang untuk gerakan-gerakan yang refleks ya, gerakan-gerakan sifatnya cepat, tidak butuh pemikiran panjang. Kemudian ada otak sistem limbik, itu pusat emosi ya, pusat emosi di dalam otak. Kemudian dan yang silakan digeser mungkin Pak Ali slide-nya. Nah, yang terakhir ada neokortek. Neokortek itu ada 80% otak kita itu diisi oleh neokortek. Fungsinya untuk berpikir rasional ya, untuk berpikir. Jadi sebetulnya otak kita tuh gede gitu kapasitas untuk berpikirnya gitu ya. Apalagi kalau distimulasi ya, sistem-sistemnya akan semakin bukan semata-mata ruangnya, tapi sistem neuron-neuronnya juga akan bekerja dengan baik. Nah, tadi istilah tadi orang Indonesia masih bersih, yang sistem isi brainnya itu yang sistem sarafnya yang lemah gitu ya, yang sederhana. Nah, di situ artinya di 3 sistem otak ini masing-masing punya fungsi masing-masing. Ya, jadi orang biasanya yang mudah ada yang disebut emotional jack. Jadi di sini ada terbajak emosi. Biasanya orang mengenal otak yang besar, neokortek itu bisa dibajak oleh sistem limbik. Ya, maksudnya apa? Ya, ketika situasi emosi yang dirasakan oleh kita, yang masuk ke otak kita, itu bisa menguasai fungsi berpikir kita. Sehingga fungsi berpikir tidak berjalan gitu. Artinya karena dikuasai oleh emosi gitu. Tapi sebaiknya si otak reptil ini juga bisa mendahului sistem limbik. Otak reptil bergerak dengan cepat ya, menghasilkan respon-respon yang sama sekali tidak terfikir. Respon-respon yang cepat gitu, yang tidak seperti pikir, yang tidak seperti dirasa, langsung langsung berespon orang ketika ada satu stimulus tertentu. Ya, tentu yang paling baik adalah kita berespon, neokortek berfungsi, sistem limbik juga berfungsi. Gitu. Jadi ketika berespon secara rasional, kita tetap melibatkan emosi. Nah, bayangkan kalau emosinya nggak terlibat, kita akan berespon tanpa ada melibatkan emosi. Itu seperti tembok gitu ya. Seperti kalau kita bicara dengan tembok yang tidak ada emosinya. Ngobrol dengan orang nggak ada senyum gitu ya. Itu kaku sekali gitu kalau kita hanya memfungsikan neokortek dan sistem limbiknya tidak difungsikan gitu. Nah, yang tadi dikatakan bahwa untuk bisa masuk ke dalam otak short-term memory, maka yang paling bagus adalah kita melibatkan sistem-sistem emosi. Karena stimulus-stimulus yang disertai dengan respon emosi yang positif tentunya, yang kita tahu berharap respon positif, itu akan lebih bertahan di dalam sistem memori kita. Mungkin itu yang beberapa hal belajar. Jadi sekarang bagaimana dalam situasi pandemik ya corona ini? Nah, ini juga sesuatu yang sangat tetap melibatkan semua fungsi otak ini gitu ya. Neokorteknya berfungsi, limbiknya berfungsi, tapi bagaimana kita mensinergikan ketiga fungsi terutama sistem limbik dan sistem neokortek ya. Jadi otaknya bekerja, tapi emosinya juga bekerja, tapi tetap rasio yang paling menguasai seperti itu ya. Mungkin itu Pak Aris ya secara ringkasnya tentang pengantar dari saya. Baik, terima kasih Bu Sri. Ini sudah jam 11. Sampai jam berapa kita, Pak Aris? Oh, nggak apa-apa. Tadi kan kita mulai 10:30. Oke. Jadi masih ada waktu setengah jam untuk kita bincang-bincang diskusi bersama para peserta. Mana pesertanya ini? Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta fisik, maka silakan yang mau bertanya. Ini saya baca kalau peserta ini ada yang dari Merauke, kemudian ada juga yang dari mana tadi?
Silakan Bapak Ibu, kita lanjutkan perbincangan kita hari ini dengan persoalan-persoalan yang mungkin bisa kita diskusikan bersama. Yang mau bertanya silahkan present. Ada Arif Pak mau bertanya katanya. Ini Oh, screen-nya silakan ditutup aja kali ya, screen-nya Pak Arif. Ya? Oh ya, screen-nya ditutup biar pesertanya bisa kelihatan. Halo Bapak, halo Ibu, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Arif, masih tambah tinggi, Rip? Alhamdulillah, masih segitu-segitu aja Pak. Mohon izin bertanya Pak, terkait respon seseorang, kan setahu saya ada perbedaan ya sistem limbik yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Di era pandemi COVID-19 ini, apakah ada perbedaan secara khusus nggak sih Bu, merespon outbreak corona ini? Apakah lebih parah nggak sih stresnya kalau perempuan atau dibandingkan laki-laki? Terus secara usia ada juga nggak sih Bu riset-risetnya? Iya. Lebih muda, mungkin lebih rentan atau gimana? Terima kasih. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Arif pertanyaannya. Memang ini masih perdebatan ya, perbedaan fungsi otak laki-laki dan otak perempuan ya sebetulnya. Ada yang mengatakan otak perempuan itu akhirnya banyak bercabang-cabang gitu ya, sehingga perempuan itu sangat mudah tergugah emosi dan tapi multitasking di situ ya, kan seperti itu. Nah, tapi saya bukan tidak sepenuhnya tidak sepenuhnya percaya bahwa laki-laki dan perempuan berbeda 100% ya. Tapi yang karena dari sisi sistem saraf, sebetulnya kan tadi korteks ada 80% itu menguasai orang, ada dalam sistem otak kita itu sebetulnya. Dan tadi saya lebih mengedepankan dalam sistem soul kita, sistem ego itu dalam menentukan perilaku individu seperti yang Ripis itu ya. Nah, jadi artinya bahwa dalam merespon apapun terhadap situasi COVID ini, pertama dari sisi psikologis, tentu tadi kapasitas ego itu yang paling utama sebetulnya. Kapasitas ego individu itu yang paling utama, karena nanti akhirnya yang memutuskan fungsi kognisinya seperti apa. Gitu. Fungsi kognisi kan nanti fungsi berpikir ya, fungsi emosinya juga akan seperti apa. Gitu. Jadi apa yang ada pada ego itu akan menentukan perilakunya. Jadi kalau otak tadi kan lebih kepada fisiologisnya. Nah, saya akan lebih nyetir pada saya lebih percaya. Saya lebih memilih lah begitu ya. Lebih memilih fungsi psikologis yang harus dikendalikan. Psikologis yang menjadi hal yang urgent di dalam diri individu gitu. Jadi karena mengapa? Karena fungsi psikologis itu ini akan menentukan, memutuskan, mengendalikan sebetulnya, mengendalikan fungsi dari tadi bisa fungsi emosi kita, bisa fungsi kognisi kita, seperti itu. Jadi nanti siapa yang akan memutuskan yaitu diri kita, ego kita masing-masing. Nah, sehingga yang jadi masalah adalah bagaimana kita bisa menjadi pribadi-pribadi, jadi individu-individu yang memiliki kekuatan ego dalam mengatasi pandemi corona ini. Sehingga kekuatan ego ini bisa mengendalikan tadi ya, bagaimana kita merespon secara rasional terhadap situasi yang ada, merespon secara emosi dengan tepat terhadap situasi yang ada, seperti itu betul ya. Jadi kapasitas otak itu sebetulnya masih bisa kita kendalikan gitu dengan kekuatan yang ada pada psikologis yang ada pada diri individu. Mungkin itu Arif ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ya, untuk selanjutnya pertanyaan dari Muhammad Z, silakan dibuka mic-nya. Dari Muhammad Z. Z apa ya? Ya, silakan. Pak Muhammad Z, silakan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak kesempatan. Saya di sini kapasitas. Suaranya kurang besar ya, Pak? Saya di sini kapasitasnya sebagai. Suaranya kecil banget. Iya. Ya, dari mana Pak? Silakan Pak. Sebagai pengajar. Iya. Ya, selamat gabung Pak. Ya, terima kasih. Silakan Pak. Mas Ali di unmute itu. Iya. Di antaranya
Nah, kondisi yang saat pandemi ini, Pak, Bu, yang ingin saya tanyakan, Iya. dari beberapa poin tadi, perubahan metode, kemudian tuntutan skill baru, kemudian Betul. kesiapan pihak-pihak. Nah, Iya. ini yang ingin saya tanyakannya adalah bagaimana nih mengelola stresnya bagi kami dari guru, Iya, karena kan iya. tuntutan ini untuk online cukup besar, Bu, Betul. karena dengan terbiasa tidak online, Betul, betul. offline, betul tantangannya lumayan juga. Iya, Bagi iya. guru muda mungkin tidak terlalu sulit ya. Betul, betul. Nah, tapi untuk guru yang sudah berpengalaman, kemudian Hmm. sudah senior, katakanlah itu akan jadi tuntutan atau tekanan bahkan, Bu, seperti itu. Iya, betul, betul. Terima Iya. kasih, Bu, itu saja pertanyaan. Iya. Ajan dari kota mana, Pak? Dari Bandung, Pak. Dari MIMHA saya, Pak. Oh, dari mana? Oh, dari Bandung juga ya. Ya, tadi juga ada tadi sesi 1 ada guru MIMHA juga ya. Ya. Aktif-aktif ya gurunya. Oke. Alhamdulillah. Ajan masih muda kayaknya. Ya, terima kasih. Ya, Pak. Tadi ya, tadi saya bicara stresor ya Pak ya. Stres itu kan pencetus stres ya. Jadi tadi stres itu kan sebetulnya tadi saya tergantung kita memposisikannya di mana gitu ya. Ketika ada hal yang membuat bisa menjadi tekanan, bisa menjadi tantangan, bisa menjadi ancaman gitu ya. Kita yang memutuskan apakah kita akan menjadikan dia distress atau eustress ya. Nah, jadi mungkin tadi orang bahasa umum mengatakan stres itu pada kondisi yang distress ya, artinya pada kondisi yang distress. Sebetulnya kita bisa menempatkan sesuatu menjadi eustress kan sebetulnya. Artinya kita yang memutuskan. Jadi sekarang dengan biasa offline, sekarang harus online. Tidak terbiasa dengan teknologi IT. Kita mau jadi stres atau menjadikan dia distress atau menjadikan eustress. Kalau stres itu tadi kan resikonya itu performance kita bisa menurun, fungsi psikologis kita juga akan menurun. Darah tinggi kambuh, mah kambuh. Kalau kita itu contoh ya Pak ya, sakit perut muncul itu kalau kita menempatkan situasi yang ada sebagai kondisi yang stres, distress. Tapi ketika ada tuntutan, kita bergerak, oh ini justru saya harus bisa. Kalau begitu saya tidak akan bisa mengajar, tidak akan bisa bekerja, maka mau tidak mau tuntutan itu akan menjadi sebuah tantangan bagi kita, bukan tuntutan lagi tapi tantangan kita untuk belajar hal-hal yang baru sehingga kita jadi sekarang terampil pakai media online, terampil belajar pakai YouTube bisa gitu Pak ya, tiba-tiba jadi punya akun YouTube bisa gitu kan, bisa aja. Mungkin banyak yang punya guru-guru punya akun YouTube baru ya, bukan YouTuber, bukan hanya Atta Halilintar saja nanti potensinya kan. Nanti bisa jadi YouTuber guru gitu kan, dari keterampilan mengajar tuh bisa jadi YouTuber gitu sekarang, ngalahin orang daripada yang prank-prankan gitu ya. Itu mungkin beli hal yang positif. Artinya, ya betul. Ya sekarang kan banyak YouTuber baru lah, dengan guru-guru bisa jadi YouTuber gitu kan. Kan YouTuber itu kan menghasilkan uang ya kalau dibalik ke situ ya. Oke. Jadi kita bisa share hal positif di dunia maya seperti dengan kita menganggap menempatkan kondisi sekarang sebagai kondisi yang eustress, sesuatu yang menantang kita. Betul gitu Pak, seperti itu. Jadi ini di mana posisinya? Tadi kembali ke ego kita, kembali ke fungsi kognisi kita. Kita akan menempatkan di mana kondisi sekarang. Gitu ya. Ya, kitalah yang menentukannya, ya. Diri kita yang memutuskan mau akan diposisikan seperti apa sekarang tuntutan yang ada, menjadi ancaman atau menjadi tantangan. Tantangan itu positif ya Pak ya konotasinya, tapi kalau tuntutan itu lebih pada negatif. Barangkali itu ya Pak. Jadi itu tergantung penyikapan ya Bu, mau ini jadikan sebagai tantangan atau tuntutan. Betul, atau tekanan seperti itu tadi kan. Tekanan. Ya, betul. Kalau penyikapan kita menjadi tekanan, otomatis dia akan menjadi stres. Kalau sudah stres kan nanti kalau stres itu kan akan fungsi fisiologis kita juga akan terganggu ya. Nanti akan kena ke otak, sistem limbik kita akan terganggu ya. Sistem limbik kita terganggu, otomatis otak-otak hormon-hormon juga akan terganggu, sehingga tadi kenapa ada yang stres jadi sakit. Karena tadi fungsi fisiologis juga berubah gitu, seperti itu. Tapi kalau eustress itu juga kena fisiologis, tapi akan lebih banyak memotivasi energi menjadi banyak gitu ya. Sehingga tadi kalau di kurva tadi kan kalau eustress performance-nya menjadi positif gitu, jadi efektif. Mungkin itu ya Pak Aris. Terima kasih banyak Bu pemaparan. Ya, sami-sami Pak. Ya, Pak Aris, terima kasih Pak Aris. Ya, Pak Jan. Assalamualaikum. Sami-sami Pak Jan. Ada yang lain yang ingin bertanya, silahkan. Acungkan tangan atau raise hand.
Bu, sambil kita menunggu penanya ya, Bu. Ya. Jadi aktivitas-aktivitas apa yang kira-kira bisa untuk ini mengantisipasi stres atau mengurangi stres? Aktivitas apa yang mengurangi stres tadi? Sama untuk pelajar mahasiswa. Tadi ada pertanyaan di satu, misalkan kan tugasnya menumpuk banget, banyak banget. Waktunya sangat, limitnya sangat cepat gitu. Antara dosen yang satu dengan yang lain saling berlomba untuk ngasih tugas. Iya. Ya, aktivitas apa pertama kan bagaimanapun kita kan sebetulnya tugas-tugas kita sama ya dengan seperti work home, cuma ada penyesuaian lah gitu ya, ada penyesuaian. Makanya mungkin beberapa tugas juga hasil penyesuaian dengan situasi yang baru sekarang gitu ya. Jadi sekarang orang juga akan beradaptasi, mau tidak mau dituntut untuk cepat beradaptasi dengan situasi yang baru seperti itu ya. Nah, aktivitas apa? Yang pertama ya, yang paling penting adalah jaga kondisi kita, jaga kondisi psikologis kita, ya jaga kondisi fisik kita. Gitu ya. Jadi kondisi psikologis, usahakan kita juga tidak tegang, kita juga tidak stres, itu yang pertama itu ya. Menjaganya seperti apa? Ya, jadi bikin cari kegiatan-kegiatan yang tidak membuat kita terancam, membuat kita merasa tegang. Ya. Apa mungkin di rumah sekarang kan waktunya lebih banyak tuh, cari mau masak. Kalau perempuan masak-masak gitu ya. Betul, masak-masak. Laki-laki juga bisa kok masak, banyak kok chef-chef kan laki-laki kan. Coba-coba resep baru gitu ya, atau berkebun gitu ya. Sekarang berkebun kan sekarang juga jauh-jauh keluar rumah kan nggak bisa ya. Mungkin berkebun nggak ada halamannya kan, sekarang ada urban farming gitu kan, nggak terbatas pada halaman ya. Jadi kita bisa urban farming bikin pot dinding juga bisa gitu ya, yang dari plastik, dari polybag plastik gitu ya, seperti itu. Nah, sekarang aktivitas-aktivitas yang justru merilekkan kita yang lebih tahu apa yang bisa membahagiakan kita. Jadi aktivitas apa? Cari aktivitas yang bisa membahagiakan diri kita, menyenangkan diri kita apa itu. Ya, bermain musik, mau ada yang senang Ramadan sekarang saya memperbanyak ngaji, target hafalannya ditambah, target hafalannya ditambah ya, kalau itu bikin rileks silahkan gitu. Seperti itu. Jadi aktivitas apa kita yang lebih tahu, ya mana yang bisa membuat kita rileks, mana yang membuat kita bahagia, seperti itu. Menyenangkan diri lah gitu mungkin ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Masih ada waktu sekitar berapa? 15 menit kita untuk bincang-bincang tentang kelola stres belajar di masa pandemi. Untuk selanjutnya dari akun Taufik Akbar, silakan diajukan pertanyaan. Taufik Akbar, silakan. Assalamualaikum, Pak Aris. Salam. Ya. Pak. Mana fotomu, Pek? Kok nggak kelihatan? Kameranya nggak ada, Pak. Saya pakai PC. Oh, ya. Tambah Akbar gitu, tambah gede badanmu. Lumayan, Pak, lumayan. Taufik Akbar tuh alumni ya? Iya, Bu. Maaf, banyak anaknya banyak saya. Saya yang banyak, kami banyak anaknya. Ya, mau bertanya, Bu. Intinya kan mau merubah dari distress ke eustress itu pasti sulit ya, Bu ya. Tadi Ibu share tentang memperbanyak hal-hal yang positif gitu, Bu. Untuk di distress hal yang apalagi di saat-saat ini banyak hal yang tidak positif gitu ya, Bu. Ada nggak cara atau latihan atau apa yang bisa kita lakukan untuk yang pertama mempercepat proses kita merubah dari distress ke eustress. Terima kasih. Sama-sama, makasih Taufik Akbar ya. Opik ya. Tadi kan kalau kita ada posisi stres, biasanya itu kena kan ya. Maksudnya fungsi fisiologis kita juga terganggu ya. Kalau sudah stres nih, kepala pusing ya, atau sakit perut gitu ya, atau perasaan tegang gitu ya, perasaan otak tuh asa tegang gitu ya, tegang gitu ya. Nah, sehingga hal yang paling awal bisa kita lakukan adalah kita melakukan relaksasi. Kita melakukan relaksasi, tarik nafas, bisa gitu ya, atau kita sekarang kan ada yoga gitu ya, atau apa gitu bisa. Itu yang paling mudah, relaksasi gitu. Kita tarik nafas gitu, kita menurunkan ketegangan di dalam fisik dulu ketika stres ya. Jadi tanda kita stres itu tubuh kita juga menegang. Tubuh kita menegang, artinya
kita perlu melakukan pelemasan terhadap kondisi tubuh kita. Ya, itu yang paling awal gitu ya, yang paling pernah kita lakukan. Tidak berhasil, cari lagi. Mungkin kita olahraga, gitu ya, olahraga renang atau sekarang mah nggak bisa renang di dalam rumah ya, kita cari lagi kecil gitu di dalam rumah atau jadi pelemasan pelan-pelan pada sisi tubuh kita. Kenapa Pak? Masuk ke kamar mandi, bak mandi. Oh, masuk ke bak mandi. Kalau bak mandinya betep gede bisa ya gitu. Nah, artinya itu pelemasan dulu yang paling langkah-langkah awal. Pelemasan dulu, tarik nafas gitu ya. Atau sebagai orang muslim kita juga bisa sholat dengan seenak-enaknya sholat gitu. Ada saatnya sholat itu enak sekali gitu ya. Nah, kita betul-betul sholat dijadikan sarana kita untuk merelaksasi diri kita gitu. Nah, itu juga sebagai sarana kita untuk melepaskan stres. Dari situ, insya Allah ketika ketegangan sudah menurun, maka kita akan bisa lebih fungsi otak kita akan lebih terkendali. Kita bisa mengendalikan fungsi otak kita, neokortex kita juga akan berfungsi, sistem kita juga terkendali. Insya Allah kalau sudah dalam kondisi yang rileks, terkendali, kita akan masuk ke dalam eustress gitu, seperti itu. Mungkin itu ya, Mufik ya. Terima kasih banyak Bu. Ya, sami-sami. Terima kasih, Taufik. Ada yang lain ingin bertanya? Silakan. Baik, sambil kita menunggu peserta untuk bertanya ya Bu Sri. Iya. Jadi ini dampaknya gimana kalau ada orang yang dia nggak menyadari kalau dirinya stres dia ya? ngalami stres banyak gitu. Ya. Jadi nggak ada tindakan. Kadang-kadang malah minum obat. Misalkan kan ada yang sakit perutnya atau pusing-pusing gitu kan kadang-kadang yang dilakukan kan justru minum obat. Kan mencari penyebab dari sakit kepalanya apa atau sakit perutnya apa. Gimana Bu? Ya, ini sebetulnya sudah berbahaya ya. Ini berbahaya. Orang ketika kita tidak menjadi diri kita stres, itu yang berbahaya dibandingkan kita menjadi diri kita stres. Kenapa? Jadi karena itu masuk dalam unconscious, ketidaksadaran kita. Resikonya itu bisa masuk ke dalam anxiety, bisa menjadi gangguan anxiety, gangguan kecemasan. Nah, sebetulnya kalau kondisi sudah masuk ke tubuh itu jadi alarm, ya, ada jadi alarm bagi diri kita bahwa kita mengalami stres yang cukup bisa dikatakan cukup berat ya, karena ketika ada reaksi-reaksi dalam tubuh kita seperti itu. Nah, kenapa ke obat? Nah, seharusnya berarti kan tadi si fungsi ego tadi kembali ke masalah fungsi ego. Ego itu kan fungsinya di kesadaran. Dia yang paling menjadi apa yang terjadi pada diri kita sebetulnya. Nah, jadi obat itu sebetulnya kalau yakin bahwa ini sakitnya sakit murni karena sakit kepala gitu ya, silakan ya. Bukan kan biasanya kalau orang sakit kepala itu jelas ya riwayatnya tuh jelas. Ya. Misalnya kurang tidur, kecapean itu biasanya muncul sakit kepala. Jadi beberapa gangguan sakit, gangguan psikologis itu bisa jelas fisiologis, itu jelas riwayatnya gitu. Sehingga dokter kan suka nanya juga gitu kan, saya kemarin kurang tidur makanya sakit kepala gitu ya. Tiba-tiba mah kalau bilang mah itu orang dokter juga udah paham itu mah itu bisa fisiologis, bisa karena juga asam lambung meningkat itu sangat mudah terpicu oleh faktor-faktor psikologis gitu ya, seperti itu. Nah, jadi pertama ketika orangnya tidak menyadari, lingkungan di sekitar dia lah yang harus menjadi orang yang bisa menyadarkannya. Nah, jadi bagaimanapun lingkungan juga harus memberitahu pada yang bersangkutan. Jadi tadi saya katakan kalau orang sakit tidak menjadi sakit itu lebih berbahaya dibandingkan orang yang tidak sakit. Karena itu, karena dia tidak sadar apa yang terjadi pada dirinya, maka lingkungan sekitarnya yang paham kenapa dia sakit kepala, kenapa dia mahnya kambuh. Pasti ada riwayatnya, apa pencetusnya yang membuat dia kambuh, ada situasi apa yang membuat dia kambuh. Kapan mulai mahnya? Oh, pas sejak corona dia jadi sakit mah. Sejak corona dia timbul penyakit apa? Berarti bisa jadi corona pencetusnya. Apa pencetusnya? Tugas kuliah sangat berat, tuntut belajar sangat berat, itu bisa kita telusuri. Di dalam psikologi juga sama kan, di psikologi juga sama seperti dokter. Kita mencari riwayatnya tuh apa, anamnesanya tuh apa. Ada sama di dokter ada anamnesis, di kami juga ada anamnesis. Kita mencari riwayat dari gangguannya. Nah, sejak kapan stresnya gitu ya? Kira-kira apa yang membuat dia stres? Oh, sejak ini ada kejadian apa yang membuat dia seperti ini? Ada kejadian apa sebelum dia menjadi seperti ini? Nah, jadi faktor yang lingkungan menjadi sangat penting sekali untuk membantu orang-orang yang mengalami
mungkin sudah bukan stres lagi, mungkin sudah masuk pada gangguan anxiety, gangguan kecemasan. Jadi stres itu adalah seperti saya mengatakan, stres itu gerbangnya, gitu. Gerbangnya kepada stres menuju gangguan psikologis lainnya. Biasanya dari stres yang paling cepat masuk ke dalam gangguan kecemasan. Nah, gangguan kecemasan itu bisa juga menjadi seperti gangguan yang orang sebut psikosomatis ya, terkenal sebagai psikosomatis, itu sebenarnya gangguan kecemasan pada fungsi tubuh sebetulnya. Jadi cemas, tetapi karena tidak bisa mengendalikan, maka tubuhnya yang akhirnya tidak kuat lagi dengan situasi yang ada. Orang mengatakan saya nggak cemas, saya bisa mengatasi, saya nggak stres, saya nggak cemas, tapi tubuh tidak bisa berbohong. Tubuh tidak bisa berbohong terhadap situasi yang membebani psikologisnya. Sehingga akhirnya menyerah dengan situasi merupakan tekanan-tekanan atau ancaman-ancaman yang dirasakan dalam kehidupan yang sebetulnya itu ancaman-ancaman psikologis sifatnya. Tapi karena egonya menyerah, egonya menjadi lemah, kecapean, mungkin gitulah bahasanya ya. Tadi fungsi soul yang tadi ada lingkaran tadi ya, lingkaran tadi menjadi melemah, maka akhirnya si tubuh menyerah terhadap situasi yang ada. Ya. Nah, mungkin kalau Peptah mengatakan pada orang pintar itu mengatakan pikiran itu bisa mengendalikan perbuatan, gitu ya. Dalam bahasa psikologi kita ganti ego itu diri kita tuh bisa mengendalikan apa yang terjadi pada perbuatan kita, perilaku kita sebetulnya. Ada benarnya juga sebetulnya kita pikiran, maka buatlah afirmasi positif, gitu. Pikiran positif sehingga kita bisa melahirkan perilaku positif, gitu. Seperti itu. Barangkali itu Pak Rizky. Kalau kita amati kan sekarang ini masa pandemi ini ya, Betul. Mungkin awalnya stresornya adalah masa pandemi ya, atas kita. Tapi kemudian kamu merembet ke misalkan yang anak-anak sekolah, stresornya menjadi berkembang itu. Ada misalkan tugas dari sekolah, otomatis sebenarnya kan berarti guru juga punya peran untuk menyebabkan stres dari muridnya, meskipun sebenarnya gurunya juga stres, mengalami stres. Ya. Guru orang tua juga bisa. Orang tua juga mungkin juga menjadi stresor juga kan. Betul. Kan membantu anak-anaknya supaya dia tidak mengalami kejenuhan, kebosanan ketika dia belajar di sekolah. Justru dia menjadi faktor stresor yang ketiga. Nah, ini kiatnya gimana Bu Sri? Mungkin ada advice untuk guru, untuk orang tua supaya bisa bijak dalam menyikapi ini. Betul. Ya, apalagi anak-anak ya, Pak Aris ya, mungkin anak-anak itu kan tidak sulit untuk merasakan dirinya stres ya, menyadari bahwa dia ada pada posisi yang stres. Nah, biasanya kalau respon anak itu larinya ke respon perilaku, gitu ya, respon perilaku. Biasanya ada yang misalnya tiba-tiba menjadi tantrum, pemarah gitu ya, atau menjadi apa misalnya kalau neurosis ngompol gitu ya, kalau anak lebih kecil jadi ngompol lagi di kasur gitu ya, ketika tidur, padahal nggak pernah gitu ya, atau pemurung itu juga bisa respon-respon yang ditampilkan anak ketika dia merespon stres gitu ya, seperti apa. Nah, artinya karena anak tidak menyadari apa yang terjadi, mayoritas anak tidak menyadari apa yang terjadi pada dirinya, tentu lingkungannya yang harus mengantisipasi situasi ini gitu ya. Nah, sebagai orang tua ya wajarlah mungkin dengan situasi yang ada, semua orang dibuat stres tadi ya, semua orang dibuat pada posisi harus beradaptasi gitu ya, seperti apa. Tapi bagaimanapun orang tua dan guru punya tanggung jawab kepada siswa. Nah, jangan sampai kita membuat siswa semakin stres gitu. Sehingga saran saya itu harus menciptakan situasi-situasi yang positif. Situasi yang positif yang membangkitkan emosi positif anak gitu ya, sehingga anak tadi tidak masuk ke dalam kondisi yang stres gitu ya. Mungkin dalam kondisi yang COVID seperti ini serba online, tidak salah juga kita masih punya kesempatan memberikan respon emosi positif kepada anak. Siswa ya Pak ya, mungkin guru bisa menyapa siswa ketika belajar, sapalah siswa, jangan hanya nerangkin materi gitu ya, bukan hanya nerangin materi, tapi sapa siswa dengan penuh kasih sayang gitu ya. Bila disapa. Betul, disapa. Kali video call gitu ya. Betul, video call siswa. Jangan datang ke rumah, jangan hanya tugasnya. Iya, betul, jangan hanya tugas, gimana kamu sedang apa, sekarang kamu punya enggak gitu. Atau bikin kegiatan bersama sama guru, guru menanam pohon, siswa juga menanam pohon gitu. Sekarang pohonmu udah naik berapa gitu ya, seperti apa. Itu bisa diciptakan. Jadi artinya membangun situasi-situasi yang
tidak hanya kondisi formal yang menuntut neokortek bekerja. Tidak hanya otak kita yang bekerja, otak rasional yang bekerja, tapi buat kegiatan-kegiatan juga yang bisa membangkitkan situasi emosional yang positif. Gitu ya. Tadi sapaan dengan penuh kasih sayang, penuh perhatian, itu bisa diciptakan kepada guru, kepada siswa. Juga sama, bikin kegiatan bersama di rumah. Gitu. Udah belajar yuk kita masak sama-sama, yuk kita bikin donat bareng-bareng, kita bikin coklat bareng-bareng gitu ya, seperti apa. Untuk meredakan situasi yang negatif. Bilang aja, papa juga capek, yuk kita sekarang kita sama-sama bikin hal yang positif. Jadi jangan sampai, wah mama juga pusing, bapak juga pusing. Ini pusing gurunya setiap hari harus ngupload kan, gitu ya. Sekarang orang tua ngupload ya, siswa setiap hari lapor ke gurunya yang di sekolah-sekolah kan seperti itu. Nggak mau orang dewasa lah yang tanda kutip saya katakan mengendalikan hidup anak. Anak stres pasti karena lingkungan. Bagaimanapun akan terjadi karena faktor lingkungannya. Oke itu ya Pak Aris. Ya. Satu lagi ini sambil nunggu nih, ada lagi yang ingin bertanya? Kita waktunya udah mau habis, mumpung masih ada Anissa Salsabila Pak, sama dia yang akan bertanya. Jadi Anissa, ya, silakan. Silakan. Anissa sama dia sama dia Puspa Mentari Pak. Oh ya, silakan Anissa. Silakan Anissa dibuka dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari Jakarta ya? Saya Ani Pak, anak bimbingan Bapak. Saya dari Psikologi UPI angkatan 2017. Ya. Jadi saya mau tanya sekalian, agak curhat nih Pak, Bu. Jadi silakan. Jadi saya bukan anak-anak, cuman saya ngalamin itu Pak. Saya nggak tahu kenapa kayak jadi murung sama orang tua saya gitu. Padahal saya sadar sebenarnya nggak ada masalah apa-apa, cuman bawaannya kayak nggak tahu, kayak pengennya sendiri aja gitu. Terus saya berusaha juga biar saya nggak murung gitu, nggak kaku, nggak gimana gitu ke orang tua saya. Soalnya saya tahu emang nggak ada apa-apa sebenarnya gitu kan. Cuman kalau dipaksa gitu malah nggak tahu kenapa mual gitu Pak Bu. Jadi saya emang kalau misalkan ada perasaan nggak enak gitu, saya mual gitu. Kebetulan saya juga emang ada gangguan kecemasan gitu, udah berhenti obat juga karena corona ini, dokternya di Bandung soalnya Pak Bu gitu. Jadi gimana ya biar saya bisa baik-baik aja gitu ke orang tua saya gitu, bisa mengelola diri saya gitu biar ya baik-baik aja gitu. Walaupun tanpa obat gitu. Ya, makasih Bu, Pak. Ya. Ya. Jawab atau pertanyaan dulu sama ada yang kedua, pertanyaan keduanya apa mungkin? Ada dua pertanyaan ya? Dia Pak, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Dari mana Mbak? Dari alumni Psikologi UPI juga, Bu. Oh, 2017. Iya. Sekarang di mana? Kebetulan sekarang di Bandung, Pak. Cimahi. Oh, Bandung. Cimahi deng, Pak. Gimana dia? Ya, begini, Bu. Kebetulan saya belum berkeluarga dan mempunyai anak, tapi pekerjaan saya saat ini membuat saya secara tidak langsung terlibat dengan orang tua, begitu, Pak. Pertanyaan saya, dalam kondisi di rumah aja seperti sekarang itu, apa kira-kira upaya yang bisa saya lakukan untuk membantu orang tua, untuk memberikan ketenangan begitu Pak pada orang tua, karena dalam situasi di rumah aja seperti ini, terutama orang tua dengan anak ABK ya Pak, untuk mendampingi anak-anaknya belajar di rumah, karena terlebih orang tua ini juga tidak terbiasa gitu mendampingi anak belajar di rumah, karena kan biasanya bekerja. Sekolah ya. Iya. Itu aja sih Bu. Terima kasih. Ya ini ya, pendamping APK ya? Iya betul Pak. Oke. Ya terima kasih. Tadi dari lagi. Tiga ya, silakan. Satu lagi siapa Mas? Udah yang terpantau baru 2 Pak. Ada lagi yang lain silakan. Silakan dibirukan tangannya. Oke, nggak ada. Silakan Bu Sri untuk menjawab 2 pertanyaan. Ya, terima kasih. Jadi dari Anis
Ya, ini sebetulnya sudah menyadari ya, ini saya ada gangguan, mengalami satu gangguan kecemasan yang terjadi dan sekarang bahkan sudah sampai reaksinya pada tubuh ya, tadi ada mual seperti apa. Nah, tapi ya memang obat itu kan sebetulnya kita berharap apapun pada gangguan psikologis atau psikiatri, kita berharap obat itu tidak menjadi satu hal yang menjadi orang tergantung ya, walaupun kadang pada situasi yang berat seperti schizofren mau nggak mau itu orang pasti bergantung kepada obat ya, sehingga untuk terhindar pada penyakit. Tapi untuk gangguan-gangguan lain, apalagi anxiety, gangguan kecemasan itu berharap itu kita bisa pasien tidak tergantung ya dalam kepada obat untuk kelanjutan hidupnya gitu ya. Nah, jadi sebetulnya kalau apa yang terjadi sekarang, saran saya adalah ada keterbukaan dengan lingkungan di sekitar kita, terutama orang tua, gitu ya. Nah, kenapa seperti sekarang ini kan terbuka nih dicurhat di sini, gitu ya. Tiba-tiba bete, pengennya menyendiri, murung, gitu, tapi nggak tahu apa sebabnya, gitu ya. Nah, itu ungkapan saja, gitu, ungkapan saja kepada orang tua kita di sekitar lingkungan teman apa yang terdekat dengan kita saat ini, bahwa saya ingin menyendiri, walaupun nggak ada masalah. Nah, kita tidak menyadari betul nggak tidak ada masalah. Biasanya pasti ada respon-respon. Kalau kita perlu Anissa telusuri kembali, mungkin ada situasi-situasi, ada stimulus-stimulus yang mungkin entah seminggu lalu, 2 minggu lalu, 3 minggu lalu yang mungkin tidak mengenakan, tidak mengenakan kita, itu ya, yang akhirnya membuat respon menjadi lebih baik saya menarik diri, gitu. Lebih baik saya murung. Jadi coba ditelusuri kembali ya, ditelusuri kembali sejak kapan saya menjadi seperti ini, gitu ya, seperti apa. Nah, untuk action saat ini adalah lakukan keterbukaan kepada keluarga, ya, dengan apa yang kita rasakan saat ini dan mengapa kita berespon seperti ini saat ini. Nah, untuk apa ini penting sekali karena bagaimanapun lingkungan penolong kita ya, itu apa namanya, itu social support yang paling utama di saat kita mengalami gangguan. Gitu. Jadi biarkan mereka juga tidak dibuat stres oleh kita, karena kita juga bisa menjadi stresor bagi orang lain, gitu ya sebetulnya kan. Dalam konteks sosial, dua pribadi itu kalau kita berinteraksi dengan orang lain, antar ego, antar soul itu akan bertemu, ya. Antar pribadi itu akan bertemu dan bisa menimbulkan stresor sebetulnya, bisa saling stresor. Ya, dua orang bertemu, kondisi egonya berbeda itu bisa saling menstimulasi positif maupun negatif, gitu ya. Nah, sehingga ketika kita memberikan respon negatif, itu kita juga bisa menjadi stresor negatif bagi orang lain, gitu artinya. Nah, oleh karena itu untuk menghindari hal ini, biar orang tua kita juga nggak dibuat stres oleh perilaku kita, perubahan perilaku kita, maka lakukan keterbukaan. Ungkapan apa yang terjadi kita pada saat ini. Itu saran saya ya. Jadi silakan lakukan keterbukaan gitu sehingga kita orang tua paham, siapa tahu mereka punya solusi bisa membantu kita. Gitu. Daripada kita menarik diri ya nggak jelas, mereka nggak tahu juga bingung mau bantu apa itu ya. Siapa tahu mereka juga punya solusi kepada kita sehingga kita bisa menjadi lebih rileks, lebih rileks untuk menghadapi apa yang kita rasakan pada saat ini. Mungkin itu ya. Nah, untuk siapa dia, untuk bantu orang tua ya, tadi ya memang pastilah sangat wajar ya sekarang orang tua apalagi mungkin kalau sekolahnya biasanya full day atau semi full day ya, orang tua kan mungkin terbantu ya, sangat terbantu sekali apalagi yang bekerja ya, dengan tanda kutip ya saya katakan anaknya di sekolah gitu ya, sangat terbantu ya. Nah, tapi sekarang dengan situasi COVID, work from home ya, belajar di rumah juga, study work from home juga, mau tidak mau juga harus kita bantu gitu, harus beradaptasi dengan situasi yang ada ya, tadi kita jelaskan gitu ya. Bila perlu ya kita harus transfer knowledge kita, transfer skill kita kepada orang tua. Karena sekarang gurunya adalah orang tua gitu. Apa yang selama ini dipegang oleh helper itu jadi harus mau tidak mau ditransfer kepada orang tua. Orang tua akan menjadi helper bagi anaknya yang utama sekarang. Sehingga dari guru di sekolah mau tidak mau mentransfer juga kepada orang tua, apalagi kepada ABK, mentransfer bagaimana menangani anak. Mungkin ada dalam waktu 7 jam di sekolah yang orang tua nggak diberikan apa oleh gurunya sehingga anak bisa anteng 7 jam di sekolah gitu, seperti itu. Nah, itu silakan ditransfer kepada orang tua, karena ini akan membantu orang tua menghadapi putra-putrinya terutama yang ABK seperti itu. Jadi lakukan komunikasi. Jadi sekarang memang akan menjadi satu tim ya. Sekarang tim sekolah itu adalah guru, orang tua itu jadi tim di dalam pembelajaran saat ini. Mungkin akan berbeda. Kalau kuliah pun nggak terlalu kerasa ya Pak Aris ya. Kalau dosen nggak terlalu kerasa ya, kita masih nggak terlalu kerasa pelibatan
tuanya, karena yang kita hadapi adalah dewasa, individu dewasa ya, yang menuju dewasa gitu. Tapi kalau di dalam pedagogi, dalam pendekatan kepada anak, guru terutama saya acukan jempol bagi para guru di sini ya, yang hadir pada hari ini ya, dari guru TK, guru guru TK, SD, SMP, SMA, itu sekarang mau tidak mau gitu. Orang tua semua mendampingi putra-putrinya, apalagi yang sekolah-sekolah dasar ya, yang usia dari SD ke bawah gitu kan, pasti ini mau itu betul-betul jadi satu tim. Sehingga apa yang dilakukan oleh guru selama ini dalam menghadapi siswanya, itu orang tua juga harus diinformasikan. Yang apalagi yang pendekatan individual, jadi orang tua harus diberikan secara individual. Nah, tadi saya katakan mungkin aja selama jam di sekolah selama ini ada orang tuanya yang tahu anaknya tuh seperti apa, gitu, bagaimana menghadapi anaknya. Tapi gurunya berhasil gitu melakukan pendekatan kepada anaknya sehingga anak bisa meningkat skillnya. Gitu. Nah itu yang saya bisa ditransfer oleh guru kepada orang tua, terutama orang tua yang ABK. Oke, ya. Begitu ya dia ya. Selamat ya, sukses jadi helper ya. Baik, mungkin waktunya karena udah mau zuhur ya. Oke. Jadi untuk perbincangan hari ini kita cukupkan sekian. Insya Allah kita akan hadir tiap akhir pekan